Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bumi berhenti berputar, seluruh alam semesta akan hancur berbenturan hingga semuanya tidak ada lagi yang tersisa kecuali Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak mengetahui kapan datangnya kiamat, namun sebenarnya sudah ada tanda-tanda kiamat kecil yang telah terjadi sejak zaman dahulu. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Ternyata tanda datangnya kiamat tidak hanya terjadi di masa ini saja. Jauh saat zaman Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan tanda datangnya hari kiamat. Salah satunya, dahulu ada peristiwa yang menjadi salah satu pertanda dekatnya kiamat. Kejadian tersebut hanya terjadi sekali ketika Rasulullah SAW menunjukkan salah satu mukjizat kepada umatnya. Kisah ini bermula ketika orang musyrik menentang Rasulullah SAW dan agama Islam. Mereka meminta Rasulullah SAW untuk membelah bulan. Akan tetapi atas kuasa Allah, maka bulan pun terbelah. Bukannya percaya, kaum musyrikin justru mengingkari peristiwa ini dan menganggap bahwa peristiwa terbelahnya bulan merupakan sihir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saat hari kiamat makin dekat, bulan pun terbelah, dan jika mereka melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2. Pengingkaran akan mujizat Rasulullah SAW membelah bulan yang dilakukan oleh kaum kafir ini menjadi salah satu pertanda kiamat. Selain itu, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir dan tak ada lagi Nabi setelah beliau. Salah satu tanda kiamat pada zaman dahulu adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Dengan terbunuhnya Utsman, kaum muslimin menjadi berkelompok-kelompok. Terjadilah peperangan antara para sahabat, berbagai fitnah dan hawa nafsu menyebar. Banyaknya pertikaian, pendapat menjadi berbeda-beda dan terjadilah berbagai pertempuran yang membinasakan pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Ya man tuhibbu Muhammadan. Jika kita menyadari saat ini juga banyak tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Salah satunya yaitu banyak anak yang berani melawan orang tua. Mereka tidak segan berkata kasar dan menghardik orang tua mereka. Lalu persinahan juga terjadi di mana-mana. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyaknya persinahan, banyaknya orang yang minum khamar, sedikit kaum lelaki dan banyak kaum wanita, sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu tanda kiamat yang terlihat adalah banyaknya orang jahat yang bertebaran di muka bumi. Saat ini, bukankah ada banyak orang jahat? Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya pelaku tindak kriminalitas dan pembunuhan sesama manusia. Munculnya kaum penyuka sesama jenis juga jadi makin terlihat di zaman sekarang. Rasulullah SAW telah bersabda mengenai hal ini pada 14 abad yang lalu dan kini benar-benar terjadi. Sesungguhnya perbuatan yang paling kutakuti akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga menjelaskan beberapa tanda kiamat yang akan terjadi. Seperti disebutkan dalam hadis, sungguh hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Tanda-tanda itu ialah asap, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 buah gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, keluarnya api dari Yaman, dan manusia digiring menuju mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim.
Dalam hadis tadi disebutkan tanda kiamat pertama yaitu muncul asap atau dukhon yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti flu di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir. Kemudian munculnya Dajjal, diceritakan makhluk bermata satu ini akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan sehingga banyak orang yang akan mendengar seruannya. Lalu dikatakan ada binatang besar yang hadir di bumi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Tanda kiamat selanjutnya yaitu munculnya matahari dari barat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan menghancurkan muka bumi dan akan berperang melawan Nabi Isa di Bukit Tursina. Itulah tanda-tanda kiamat pada zaman dulu, zaman sekarang, dan yang belum terjadi. Namun dibalik itu semua kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa karena yang tahu kapan terjadinya hari akhir hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Banyak yang bertanya sebenarnya kapan akhir zaman itu dimulai, karena takut ada yang beranggapan kalau akhir zaman itu masih lama datangnya. Tapi tahukah kalian kalau akhir zaman ini sedang berlangsung? Ada sebuah hadis yang harus diketahui umat Islam tentang akhir zaman. Dari Nu'man bin Bashir dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, masa kenabian itu berada di tengah-tengah kalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian atau khilafah a'la minhaj an-nubuwah, adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya masa kerajaan yang menggigit atau mulkan adon, adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Setelah itu masa kerajaan yang sombong atau mulkan jabarian, adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian atau khilafah a'la minhaj an-nubuwah. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam diam. Hadis riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa akhir zaman akan melalui 5 masa, yaitu pertama masa kenabian, yang kedua Khulafaur Rasyidin, yang ketiga adalah mulkan azon, yang keempat adalah mulkan jabriyah, dan yang kelima adalah khilafah a'la minhaj al-nubuwah. Penjabaran tentang 5 fase akhir zaman ini akan kita ulas di video selanjutnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa diutusnya beliau merupakan pertanda dekatnya kiamat, dan beliau Shallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan Nabi Yus'ah karena dengan wafatnya beliau Shallallahu alaihi wasallam maka masa kenabian pun telah selesai, karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam hadis dari Sahal radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti 2 jari ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti 2 jari ini. Anas radhiyallahu anhu berkata, dan beliau menggabungkan jari telunjuknya dengan jari tengah. Dan diriwayatkan dari Qais bin Abi Hasim dari Abu Jubairah secara marfu, aku diutus pada awal hembusan angin kiamat atau awal tanda-tanda kiamat. Hadis riwayat Ad-Daulabi dan Ibnu Mandah. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Jadi tanda kiamat yang pertama kali adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi lain setelahnya. Yang ada hanya kiamat, sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah. Di antara keduanya tidak ada lagi jari lain atau panjang salah satunya melebihi yang lain. Hal ini sebagaimana diriwayatkan At-Tirmizi. Jarak antara diutusnya aku dan hari kiamat seperti 2 jari ini. Abu Dawud memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dia tidak melebihkan panjang salah satunya kecuali hanya sedikit saja.
Dan di dalam riwayat Muslim, Syu'bah berkata, aku mendengar Qatadah berkata di dalam kisah-kisahnya, bagaikan kelebihan panjang salah satunya atas yang lain. Aku tidak tahu apakah beliau menyebutkan dari Anas atau Qatadah yang mengatakannya. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tanda kiamat yang pertama adalah diutusnya Nabi SAW, karena beliau adalah Nabi akhir zaman dan beliau telah diutus sementara tidak ada lagi Nabi di antara beliau dan hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Di antara tanda-tanda kiamat yang lain adalah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah wahai Auf, ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat, yaitu kematianku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.